Karena ya kalau woynya seperti ini harus ada cakap. Karena woynya agak maksimal. Ini bisa 3 kilo kan. Satu Iya, tangkai 3 kilo gitu Pak. Iya. Oh iya, iya. Ini berapa tangkai Pak total satu pohon ini Pak? Kalau ini ya 100 lebih ya Pak. sekitar 60-an. 60 pohon. Iya. Kelengkeng merupakan salah satu buah yang populer di Indonesia. Buah berwarna coklat kecil dengan daging yang manis ini disukai banyak orang. Saat ini, tanaman kelengkeng mulai banyak dibudidayakan masyarakat Indonesia. Salah satu varietas yang terkenal adalah kelengkeng itoh. Nah, kali ini folder desa berkunjung ke Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Desa yang terletak di tepian kota Purwokerto ini, masyarakatnya banyak yang membudidayakan kelengkeng itoh. Tercatat, ada 17 hektar lahan milik warga yang ditanami kelengkeng dengan nama latin Dimorcarpus longan ini. Kita akan ngobrol dengan Sakirun, salah satu petani kelengkeng di Desa Kalibagor. Di akhir kunjungan, kita juga akan ngobrol dengan Ketua BUMDes Kusuma Mukti, Desa Kalibagor, tentang pengembangan pariwisata embung sekaligus eduwisata kelengkeng di desa itu. Selamat pagi Sobat Folder Desa. Hari ini saya berkunjung ke kebun kelengkengnya Pak Sakirun di Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor. Kalau kita lihat buahnya sangat luar biasa. Ini jenisnya kelengkeng itoh ya Pak? Itoh. Kelengkeng itoh yang pembuahannya itu bisa dijadwal 3 bulan, 6 bulan, bisa artinya tiap tahun bisa panen gitu Pak. Betul lah. Setiap tahun bisa panen. Seperti bisa kita lihat di belakang kita. Ini satu tangkai ada yang 3 kilo, ada yang lebih ya Pak ya. Iya. Sangat luar biasa, bahkan tangkainya nggak kuat harus dicakap. Nah, ini salah satu contoh keberhasilan budidaya di sektor pertanian, khususnya di buah kelengkeng. Hari ini kita berkunjung ke kebun kelengkengnya, terus yang kedua kita akan berkunjung ke Embung Songgom, salah satu yang akan dibuat wisata desa di sini. Jadi nanti ada paket wisata embung dan juga wisata agro kebun kelengkeng. Pak, perkenalan Pak, namanya siapa nggih Pak? Nama saya Sakirun. Sakirun Dari Kalibagor. Kalibagor. Kecamatan Kalibagor. Kecamatan Kalibagor, Banyumas. Pak, sudah berapa lama nanam kelengkeng ini Pak? Ya sudah 10 tahun. 10 tahun. Ini hari ini habis panen nggih Pak? Iya. Tadi panen berapa kilo Pak? Tadi 80 kilo. Kemarin ya ada 80, ada 50 gitu. Tapi tiap hari. Tiap hari bisa panen. Sudah berapa hari panen ini Pak? Berapa? Ini kalau itu ya tiap hari bisa, tapi kalau dari pembosteran sampai dijual itu
7 bulan. 7 bulan. Pak nanam berapa pohon, Pak? Ini ada 80. 80 pohon. Iya. Nggih. Yang potensi yang udah sih banyak itu. Pak, ini kan tadi di booster nggih. Iya. Terus keunggulannya bisa panennya itu disesuaikan. Bisa. Itu umur berapa sampai umur berapa, Pak? Nah, Misalnya. itu ini dari penanaman ya sekitar umur berapa dari cangkokan setinggi 50 cm sampai 3 tahun baru dibungakan. Pak, dari 80 pohon itu dipanen berjadwal 3 bulanan atau 6 bulanan, Pak? Ini 6 bulanan karena tenaga itu enggak mumpuni, belum bisa membayar kuli kan seperti itu. Dikerjakan Jadi, sendiri nggih, Pak? kerjakan sendiri orang tua. Boleh tahu Pak, rata-rata per pohon ini bisa panen berapa kilo, Pak? Ya digawe minim aja 30 kilo. 30 kilo minimal. Bahkan itu kan lebih dari 30, bahkan bisa 60 itu yang lebih. Yang besar. Iya, Ini rata-rata. usia pohon berapa, Pak? Ini 10 tahun. 10 tahun. Iya. Udah buah sekitar 3 kali. Itu dari 3 tahun ke sini sudah 3 kali. Iya, 3 tahun, 3 kali. Iya. Artinya memang tergantung perawatannya, Pak, ya? Iya betul, perawatan. Apalagi sudah ini musim-musim panen begini, kalau nggak rajin perawatannya juga. Ini kan bukan hanya dibungakan lalu buah, nantinya tinggal nunggu, itu enggak. Jadi ada penyemprotan, ada pembesarnya, ada pemanisnya gitu. Semprot berapa kali, Pak? Semprot ini sih ya tergantung, kalau semprot insek itu tergantung ini sehat atau enggak. Tapi kalau penyemprotan untuk pemanis dan itu dari buah satu kacang itu mulai di booster iya, itu. dikasih itu pemanis dan pembesar. Tapi lumayan menguntungkan, Pak, dari Ya, bisnis. lumayan juga jane. Kalau Ini jan lumayan potensi, cuma yaitu kalau petani-petani itu kan segannya hanya kalau cari obatnya itu susah katanya kan, seperti itu. Obatnya beli atau ramuan sendiri, Pak? Beli sendiri. Beli. Oh, beli. Kalau ini saya ramuan sendiri. Oh, ini ramuan sendiri. Iya. Iya. artinya lebih bersih, bisa lebih hemat, Pak. Iya. Kombinasi mungkin ya sendiri dan Iya, obat iya. beli itu ya. Iya. Kalau pakai potasium saya ndak mampunya mahal, dan lagi bunganya itu nggak panjang. Kalau ramuan Rontok. saya panjang, nggak rontok, tapi pendek lah, Oh, hanya gitu. nongol Sedikit. tengah ujung ini aja. Ini kan sampai ke sini tuh. Ya sampai batang belakangnya Iya, masih batang tumbuh belakang, buah ya. iya. Iya. Pak, rata-rata kalau satu kali panen berapa pohon, Pak, yang biasa dibuat? Ya paling enggak ini yang saya itu lagi ini 22. Ya, cuma itu jenis sih lebih, tapi habis sama kampret. Telat ini brongsong. Telat brongsong, ya. iya. Itu di brongsong buah umur berapa, Pak, harus di brongsong? Ini sebenarnya sih kalau ndak di brongsong ya juga bisa, kalau ndak ada kampret. Ini sehubungan ada kampret itu baru ya seginilah, 1 jempol itu. Sudah harus di Iya brongsong. harus. Soalnya udah bau ini sih, kalau Manisnya itu Iya, udah ini iya. ya. Iya. Kalau ini apa? Kampret kan tajam sekali. Penciumannya itu ya. iya. Oke, siap. Sakirun adalah salah satu petani kelengkeng itoh yang terbilang rajin. Sebagaimana diketahui, kelengkeng itoh membutuhkan perawatan yang ekstra agar bisa berbunga dan berbuah. Cukup pupuk dan cukup pula booster. Budidaya ini berbiaya tinggi, namun jika panennya bagus hasilnya lumayan menguntungkan.
Saat folder desa menyambangi rumah Sagrun, tanaman kelengkengnya siap panen. Dari 80 pohon kelengkeng di kebun miliknya, sekitar 40 pohon sudah berbuah dan siap panen saat Ramadan hingga Lebaran. Sisanya mulai muncul kuncup bunga dan akan dijadwalkan panen sebelum kemarau. Desa Kalibagor memiliki topografi berbukit. Salah satu kendala budidaya kelengkeng di desa ini adalah soal air. Namun, di desa ini ada embung yang bisa mengairi sebagian lahan kelengkeng di desa Kalibagor. Sejumlah warga memanfaatkan embung ini untuk mengairi lahan kelengkeng miliknya. Di sini kita ngobrol dengan Asep Saiful Anwar dan Suyatno, pengurus BUMDes Kusuma Mukti, tentang pengelolaan wisata embung dan potensi agrowisata kelengkeng. Mereka itu sudah nggak kaget lagi, nggak ya, karena ini kan penasaran, cuma faktor penasaran saja, penasaran nyicipi kayak gitu, bahkan nyicipi gitu. Kalau yang segini udah layak konsumsi. Di Desa Kalibagor, ini kebetulan saya lagi berada di kebun kelengkeng. Jadi kelengkeng ini jenisnya kelengkeng ito. Untuk kelengkeng ito sendiri itu harus melalui pemacu ataupun booster. Nah, kemudian dulu itu pernah panen raya. Jadi waktu itu Pak Bupati juga rawuh ke sini. Namun setelah itu karena tidak di booster, akhirnya terbengkelai ataupun tidur. Jadi kelengkeng itu tidak produktif. Itu ada 1 dekade lah, 10 tahunan. Nah, kemudian ada ini pergantian kades, itu sekarang sudah dengan adanya desa wisata embung, kita kembangkan lagi kelengkeng itu. Sementara masih dalam bimbingan pihak ketiga. Jadi ini mulai di booster itu bulan Februari. Bulan Februari itu sudah buahnya sudah cukup lumayan, ini sebenarnya sudah bisa dimakan, tapi belum bagus sekali. Jadi ini masih perlu lebih matang lagi. Itu kira-kira 1 bulan lagi itu baru bagus. Kenapa ini kita tutup pakai ini? Karena itu untuk melindungi dari serangan-serangan binatang malam, dari kampret, dari kelelawar, dan itu kalau sudah kayak gini, yang namanya kelelawar itu sudah kenceng banget, Cepat sekali ya. iya, cepat sekali. Jadi akhirnya inisiatif dari yang mengembangkan ini ditutup pakai jaring ini biar tidak habis dimakan oleh kelelawar. Nah, kemudian untuk produksinya sebenarnya kalau pohon seperti ini itu paling tidak itu 80 kilo, itu maksimal 80 kilo. Artinya 1 pohon itu bisa menghasilkan antara 50 sampai 80 kilo buah kelengkeng. Jadi sebenarnya kalau dirawat bagus itu bisa maksimal, itu sangat menguntungkan bagi kita. Ya, seperti itu. Pak, ini kalau di sekitar embung ini kan ada 1 hektar ya, yang kalau total di seluruh desa kan ada 17 hektar. 1 hektar ini berapa pohon, Pak? Kalau di sekitar embung itu ada 250 pohon. 250 pohon, iya. Pohon. Kemudian yang dalam masa perawatan itu kita bikin bertahap. Artinya kalau bisa nanti setiap hari itu ada yang kembang, ada yang buah, ada yang buah. Artinya bisa metik dalam waktu setiap hari itu bisa dikonsumsi sebenarnya itu. Jadi kita dalam tahap-tahap pembuahan itu tidak langsung satu hektar itu dibuahkan, itu enggak. Tapi bertahap ya. Itu salah satu keunggulannya dengan booster itu tadi ya, Pak ya. Iya, betul. Iya. Diatur, dimanage untuk pembuahan ya. Kalau saat ini pengunjung yang ke embung ini sudah bisa belanja kelengkengnya apa belum, Pak? Ya, kalau untuk sementara karena ini baru, ini belum bisa untuk konsumsi. Jadi ini dalam tahap evaluasi, karena yang selama ini tidur kita coba bangunkan lagi.
Jadi ini awal dari buah pertama ketika habis tidur. Ini itu. Jadi ini nanti kedepannya juga kita akan konsumsikan ke semua pengunjung dengan tawaran yang lebih menarik lagi. Oh ya Pak, ini embung kan tadi dari air hujan ya ditampung kemudian untuk melakukan pengairan di kebun-kebun ini. Dengan pengairan ini nanti bisa lebih sukses lagi ya Pak ya, artinya tidak kekurangan air, begitu suplai airnya cukup gitu Pak. Betul sekali Mas, jadi itu dari embung itu memang prioritas utama itu untuk pengairan kebun-kebun di sekeliling wilayah Desa Kalibagor yang memang itu program dari Oportani dulu itu 17 hektar itu ada tanaman kelengkeng, buah kelengkeng satu desa ini sekitar 20.000 buah. Kebetulan yang di kampung-kampung itu karena sudah ada yang masih eksis untuk dibuahkan, itu bagus sekali, hasilnya produknya bagus sekali. Cuma kalau yang sini itu memang baru dibuahkan lagi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya embung ini bisa mengairi semua perkebunan, tidak terkecuali dari bukan cuma kelengkeng saja. Kalau misalnya ada sayur di sana nanti kita aliri dengan air itu akan menambah penghasilan masyarakatnya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saiful Anwar dan teman saya Pak Suyatno. Saya kebetulan dipercaya oleh Desa Kalibagor selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDes Kusuma Mukti. Alhamdulillah dalam perjalanannya sampai saat ini kita memiliki beberapa unit usaha, antara lain Waserda yang berada di dekat kantor desa yang nantinya akan kita kembangkan menjadi grosir. Karena kalau masih Waserda seperti ini kan masih menjadi kompetitor warung sekitar, jadi kita dalam waktu dekat akan dirubah menjadi grosir. Kemudian kita punya Pertasop, kerjasama antar Pertamina, UMP, BUMDes dan Desa Kalibagor. Kita punya pengelolaan air bersih untuk masyarakat. Kemudian kita sedang bekerja sama dengan anak perusahaan PLN, Iconet, dalam rangka pemasaran internet. Ini sedang dalam perjalanan, kita sedang memasarkan, sedang proses pemasaran. Dan juga mengembangkan desa wisata. Jadi nanti kita ingin membuat paket wisata di Desa Kalibagor. Ini salah satunya adalah embung songgom ini. Dulu istilahnya embung mini, tapi kita sepakati dengan teman-teman karena berada di wilayah Songgom, embung songgom. Embung songgom ini lebarnya 50 meter, kemudian panjangnya sekitar 90 meter. Semula ini embung ini digunakan untuk pengairan kelengkeng dan murni airnya ini adalah menampung air hujan. Itu yang memiliki keunikannya itu. Kalau embung kan di tempat yang lain, di tempat yang rendah, ini di tempat yang tinggi, karena dimaksudkan agar bisa mengairi kebun kelengkeng seluas 17 hektar tanpa harus pakai pompa, itu melalui sistem gratifikasi. Artinya keberadaan ini sekaligus paket wisata dengan kebun kelengkeng ya Pak? Betul, terkait utamanya itu. Waktu kan awalnya kita dapat CSR kerjasama dengan pihak ketiga petani, mereka yang membangun sarana prasarana yang ada, termasuk melatih petani, dan sekarang sedang jalan. Oleh Pak Kades dikelola bekerjasama dengan pihak ketiga, sedang dikembangkan. BUMDes ini dibuka mulai, untuk embung ini dibuka mulai kalau untuk embung wisata? Ini secara resmi per 4 Februari kemarin 4 Februari kita mulai menawarkan ke masyarakat, ya istilahnya apa ya, tiketnya itu dalam rangka pengembangan Rp5.000, mudah-mudahan terjangkau oleh masyarakat. Jadi ikonnya di sini. Nah, di embung ini dengan luas seperti ini ada peran warga masyarakat yang ikut ini menanam ikan gitu ya, dikerjakan.
kemudian kita tambahin lagi sehingga sekitar 60.000 ekor ikan ada di sini. Pengunjung bisa kasih pakan. Nah itu yang menariknya, mereka bisa. Jadi kita dari pengelola itu kan kalau memberikan makan ikan setiap hari dari dana kita itu cukup besar, sehingga kita membeli, dibungkusin, ditawarkan ke pengunjung untuk sehingga dari dana itu bisa kita putarkan kembali untuk Orang berkunjung ke sini selain menikmati embung, kasih makan, wahana-wahana wisata yang kita persiapkan. Di samping ada ATV ini, ada sepeda air, ada kita punya 8, kemudian kita punya flying fox dengan ada teman jadi investor ATV-nya, kemudian ada trail, ada mobil listrik, ada kereta listrik, dan kita masih terus akan mengembangkan wahana-wahana lain agar para pengunjung datang ke sini untuk terpuaskan. Kita juga sedang mengembangkan tempat selfie-nya, teruslah berusaha untuk menampung saran masukan dari pengunjung, dari masyarakat agar ini bisa dikelola. kebun kelengkengnya sendiri di bawah ini pengunjungnya ini berapa Pak? Berapa luas yang sekitar lokasi ini? Ini 1 hektar. 1 hektar. Jadi ini lahannya SMK Pertanian. Jadi SMK Pertanian itu punya lahan 22 hektar. Nah, kita MOU dengan SMK Pertanian mengelola 2 hektar untuk wilayah ini. SMK-nya siswa yang bisa mengembangkan di sini. Mereka melakukan penelitian, pengembangan, edukasi pertanian. Makanya dinamakan ekowisata ini. Makanya namanya ekowisata. Kita BUMDes mengelola aspek wisatanya, kemudian SMK mengelola bidang pendidikan. Jadi kita karena yang akan kita kembangkan oleh BUMDes dan nanti bekerja sama dengan Pokdarwis itu desa wisata. Jadi Embung itu bukan satu-satunya objek wisata, tapi salah satu. Jadi kita akan menggali potensi wisata yang ada di desa Kalibatu, yang sudah terkenal ke mana-mana. Itu kan ada ini olah payung, industri payung itu bisa kita jual itu menjadi paket wisata. Ada lorong lontong, ada beberapa macam jenis kerajinan yang dikembangkan oleh masyarakat yang bisa kita tawarkan. Di sekitar Embung juga sudah ada masyarakat yang siap menjadikan rumahnya untuk jadi homestay nantinya, sehingga pengunjung tidak hanya bisa menikmati ini, bisa menggunakan homestay yang ada. Pak, kalau kelengkengan tergantung booster ini Pak. Ya. Pak, kemungkinan besar bisa nggak Sebenarnya, Mas, ada dirancang panen pada bulan itu ada panen raya kelengkeng misalkan. Ada kemungkinan ke arah sana tidak? Ada wisata karena pakai booster itu ternyata nilai lebihnya kan bisa diatur. Dengan luasan sekian itu, blok ini panennya pada bulan ini, blok ini panennya bulan ini. Gitu. Jadi bisa dibuat seperti itu. Berarti sepanjang tahun bisa panen artinya ya Pak ya? Bisa sebetulnya. Dan yang ahlinya di bidang itu kan ada itu Pak Kades sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, mantan penyuluh yang saat ini secara intens betul-betul mengelola kelengkeng ini agar betul-betul bisa memberikan kontribusi yang besar. itu bagian dari paket wisata tidak Pak nanti Pak? Itu juga menjadi bagian dari paket wisata. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga itu pada saat panen nanti pengunjung bisa seperti di Malang kan orang panen apel gitu ya kan, bisa bebas makan di situ, tapi kan tentunya harganya disesuaikan. Nah, kecil-kecilannya juga kita mau mengembangkan pertaniannya, ada cabai. Jadi nanti lahan ini tidak ada yang nganggur, kita akan olah sehingga bisa memberikan kontribusi. Pengunjung kan nanti bisa beli cabai, mungkin bisa petik. Kita sedang tetap minta masukan dari berbagai pihak agar pengelolaan embung ini maksimal. Satu lagi Pak, untuk perajin payung sendiri sekarang yang masih bertahan berapa Pak dari Bagur Pak? Pak Yato yang hafal 3 itu yang eksis masih sampai sekarang itu masih menerima pesanan itu ada 3 orang pengrajin
petani itu tergabung dalam satu kelompok. Cukup lumayan dan produknya juga lumayan besar karena menerima order dari luar daerah. Dan yang menarik nanti bisa menjadi paket wisata. Jadi bisa apakah itu dari kalangan pelajar atau untuk masyarakat, mereka datang, kita ajak ke sana. Kan sudah ada galerinya itu yang dekat Kadus Amir. Jadi di sana mereka mungkin memberikan kontribusi berapa, nanti diajari bagaimana cara menggambarnya, hasilnya di bawah mereka. Itu salah satu paket yang akan kita tawarkan. Itu warisan ya Pak ya, warisan leluhur ya. Dari nenek moyang Kalibawa itu sentra industri payung kertas maksudnya.